Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para kiai dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semua hadir dengan tugas yang insya Allah sangat mulia, karena kita mengaji dan ingin memahami tentang penyembelihan yang benar menurut syariat Islam. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat penting, karena masih banyak proses penyembelihan di tingkat desa maupun di tingkat kota yang sama sekali jauh dari aturan syariat. Mereka hanya memahami kalau menyembelih itu yang penting mengalirkan darah dan natoni hewan. Sehingga mereka banyak yang tidak tahu mana yang harus putus, mana yang tidak harus putus. Ini di masyarakat desa sangat banyak sekali. Kasus yang perlu dipahami sebagai bahan pertimbangan, kita sangat menganggap bahwa latihan ini sangat penting. Saya itu seringkali menghadapi problem di masyarakat kami. Kalau di desa Morodemak itu hampir setiap orang itu menyembelih ayam, karena budaya di sana itu kalau mau berangkat melaut lebih dahulu mengadakan ritual manakib. Jadi setiap melaut itu, tanggal misalnya pada bulan Prai, tanggal 18 itu berangkat melaut, ini rata-rata nyembelih ayam karena proses manakib. Seringkali terjadi penyembelihan itu tidak sempurna. Luka tenggorokannya, tetapi hulkum maupun mariknya seringkali tidak terjadi putus. Sehingga kalau hulkum dan marik itu tidak putus, secara otomatis penyembelihan itu tidak sah. Ketika saya berbicara bahwa ayam ini tidak boleh dimakan, karena persyaratan penyembelihan tidak sempurna, tidak sah. Tetapi ketika kita berbicara secara jujur, kadang-kadang yang merasa nyembelih itu tersinggung, bermasalah. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, maka orang yang hadir manakib itu makan daging ayam yang tidak sempurna, mereka akan dosa. Disampaikan bermasalah dengan yang menyembelih, bahkan juga bermasalah dengan sahibul baitnya, wis nyembelih moyoyo kayak ini tidak disahkan, juga mantul dia. Ini sering terjadi. Maka ini sangat penting. Yang kalau ayam ingkung itu kan beda dengan di warung. Kalau di warung kan paling sudah berpotong-potong, nggak ketahuan hulkumnya putus atau tidak. Tapi kalau bentuknya ingkung masih sempurna, ini masih bisa kelihatan. Ini sering kali terjadi. Itu di kawasan daerah Morodemak yang notabene Islam sudah berkembang lebih dulu. Banyak kiai, tapi karena sekarang ini kasusnya yang nyembelih tidak kiai, orang biasa yang penting bisa baca Al-Quran, dikira nyembelih itu yang penting agar gedai metu. Ini orang awam walaupun dia santri. Nah, maka latar seperti ini saya sangat menganggap penting sekali, karena kita sudah berhadapan dengan daging-daging yang sering kita makan. Jangan sampai pengusaha-pengusaha penyembelihan itu salah menurut aturan syariat. Biasanya kita sering menganggap begini, Allah yang penting tidak tahu, makan nggak apa-apa. Nah, ini orang akan mempermudah dengan sistem seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja kami mulai karena waktunya sedikit, dan nanti dari moderator berpesan nanti lebih fokus ke masalah proses penyembelihan. Kalau tadi kan masalah kesehatan, sekarang kita fokusnya ada pada penyembelihan. Yang pertama dalam materi yang sudah saya bikin, saya susun,
kita menyembelih ini ada dasarnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 3. Ini dasar utama kita menyembelih. Jadi kita makan maupun kita menyembelih ini dasarnya adalah ibadah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat halal itu hewan itu halal kita makan, maka harus melalui proses, di antaranya adalah wajib disembelih, dan menyembelihnya itu harus menyebut nama Allah. Walaupun nanti di belakang akan saya kupas wajibnya membaca bismillah. Kalau di sini kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ayat ini hanya menerangkan haram itu jika hewan-hewan yang disembelih menggunakan nama selain Allah. Ini menjadi haram, sehingga nanti akan terjadi perbedaan antara bayaran mazhab, wajib atau sunnah. Nanti ada ini bersumber dari ayat wa ma uhilla li ghairillah. Nanti tidak perlu saya kupas, karena Bapak tahu kalau masalah dalilnya sudah tahu. Yang penting kita menyembelih itu dasarnya adalah perintah Allah. Kalau kita memenuhi perintah Allah, itu secara otomatis kita termasuk ibadah. Ini dalil-dalilnya sudah bisa dipahami, karena waktunya singkat, Bapak bisa menyempurnakan sendiri untuk membacanya. Kemudian ayat yang kedua, wala ta'kulu mimma lam yunkarismullah alaihi wa innahu lahu. Jadi kita tidak diperbolehkan memakan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dalam penyembelihan itu, karena itu perbuatan fasik. Ini dalil yang kedua. Kalau ini sudah menekankan yang tidak menyebut nama Allah tidak boleh kita makan. Kemudian ada perintah fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Ini dasar perintah. Jadi kalau kita mau makan ya harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau sudah perintah, kita melakukannya ini termasuk ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi itu kalau niatnya adalah memenuhi perintah Allah. Ibadah itu kan bisa sah dengan berbagai macam. Ada yang mungkin ibadahnya karena pahala, ada yang mungkin ibadahnya karena ini dan itu. Tapi yang paling afdol di dalam beribadah adalah dasar utamanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah mengetahui dalil-dalil perintahnya, insya Allah perbuatan yang kita lakukan nanti dasarnya adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Ada hadis ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabihah. Ini ada, tadi saya diingatkan oleh teman saya Pak Kirofik, katanya fa ahsinul dzibhah. Itu ya. Ini tadi memperbaiki tentang penyembelihan. Jadi yang saya tulis fa ahsinul dzabihah itu kalau menurut beliau adalah fa'ahsinul dzibhah. Ya, gitu. Wal yuhidda ahadukum syafratan fal yurid dzabihatan. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik. Ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaikilah, berbuat baiklah dalam proses pembunuhan tadi. Misalnya kalau hewan, ya proses membunuhnya itu harus dengan cara yang baik, tidak boleh dibakar dan sebagainya. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Jika kalian itu menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan itu tadi. Jangan sampai menyakiti dan lain-lain. Wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurid dzabihatan. Dan sebaiknya alat harus ditajamkan biar
hewannya itu tidak begitu sengsara dengan alat-alat yang tumpul membuat sakit. Nah ini maka dari itu fal yuris dzabihatahu, dan hewan sembelihannya itu dibikin enak, dibikin nyaman, biar dia itu tidak merasa tertekan, terkekang dan lain sebagainya. Ini perintah Rasulullah. Jadi penyembelihan itu harus dengan cara yang sangat baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalil cukup kami sampaikan. Kemudian proses penyembelihan di dalam kitab yang ini saya angkat dari kitab Tanwirul Qulub. Di sana orang menyembelih itu harus memenuhi rukun-rukunnya. Kalau kita beriman harus ada rukunnya. Islam ada rukunnya. Orang menikah juga ada rukunnya. Menyembelih pun harus ada rukun-rukunnya. Satu saja kurang dari 4 rukun ini, maka penyembelihan itu tidak menjadi sah. Jadi ini yang paling pokok. Harus orang menyembelih harus memperhatikan 4 perkara ini. Kalau sampai tidak terpenuhi salah satunya, maka penyembelihan itu tidak dianggap sah menurut syariat Islam. Apa itu syaratnya? Di sini dalam kitab Tanwirul Qulub, arkanul dzabhi arba'atu. Ada 4. 1 az-zabih. Yang kedua kali al-mazbuh. Yang ketiga kali alatuz dzabhi. Kemudian yang keempat adalah proses penyembelihan az-zabhu. Jadi 1 adanya orang yang menyembelih hewan sembelihan tapi tidak ada yang menyembelih juga tidak sah. Misalnya tahu-tahu hewan sudah berbentuk sembelihan, mungkin bangsa malaikat atau bangsa jin, ya tidak sah. Harus manusia yang menyembelih ini. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, adanya hewan yang disembelih. Kudu ono hewani menyembelih, ono hewani sing sembelih napa mboten saged. Harus ada itu. Yang ketiga kali, adanya alat untuk menyembelih. Misalnya menyembelih hanya disebul langsung kulkumnya potong, putus, ya enggak sah. Karena tidak ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Mungkin dengan ilmu kesaktian disebul langsung bisa putus, dan tidak boleh. Harus ada alatnya. Yang keempat, adanya proses penyembelihan. 4 rukun itu masing-masing memiliki syarat. Syaratnya yang pertama kali dari az-zabih, orang yang menyembelih harus memenuhi syarat. Syurutuz zabih ayyakuna akilan mumayyizan musliman atau muslimatan. Syaratnya orang yang menyembelih itu harus berakal, mumayyiz. Satu ini walaupun punya akal tapi belum mumayyiz tidak bisa. Walaupun ada satu pendapat yang mengatakan boleh kalau memang sembelihnya betul. Tapi Imam Syafi'i menggariskan bahwa syaratnya harus akilan mumayyizan, musliman dan beragama Islam. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan boleh nyembelih, tidak harus laki-laki toh. Makanya perlu juga mengadakan latihan untuk orang-orang perempuan. Seperti Tajhizul Mayit kemarin mungkin telah mengadakan pelatihan memulasarah jenazah dari ibu-ibu. Karena sangat penting. Kalau yang tajhiz itu hanya mudin toh, nanti kalau menghadapi mayit yang perempuan juga repot. Ini di kampung-kampung masih terlaku. Makanya MUI punya cara yang sangat bagus mengadakan pelatihan tajhizul mayit dari kalangan orang-orang perempuan. Menyembelih pun juga perlu orang-orang perempuan paham. Biar tidak selalu menggantungkan orang laki-laki. Biasanya orang perempuan itu lebih konsisten. Bakul-bakul ayam itu kebanyakan orang perempuan yang ngolah ngetok-ngetok ayam niku nggih ibu-ibu. Makanya lebih sempurna lagi kalau ibu-ibu juga tahu permasalahan tentang menyembelih. Nah, ini perlu. Jadi ayyakuna akilan mumayyizan musliman au muslimatan walau raqiqan, sekalipun itu budak, bukan orang merdeka.
Fasikon, sekalipun dia orang fasik, reman misalnya, itu boleh menyembelih, tidak harus para kiai. Fasikon boleh. Haidon, wanita yang sedang haid, boleh, tidak harus orang yang suci. Itu. Junuban, termasuk orang yang junub belum mandi dari hadas besar. Wa akhrasa, dan orang yang bisu. Bal walau kana min ahlil kitab, bahkan walaupun orang itu termasuk orang ahlil kitab, karena di dalam hatinya tetap mengakui bahwa wujudnya Allah dan Allah sebagai Tuhannya. Ini boleh kafir ahlil kitab yang asli, tapi sekarang sudah tidak ada ahlil kitab yang asli, tidak ada. Makanya ya kita meragukan sembilan mereka yang di luar Islam, karena ahlul kitabnya itu tidak asli seperti zaman dulu. Nah, itu. Syaratnya lagi wa ayyan wiya wa yusammiyallaha ta'ala, niat dan menyebut nama Allah. Ini syarat bagi orang yang menyembelih. Jadi, tapi kalau menyebut nama Allah nanti di belakang nanti ada permasalahan tersendiri, khilaf bainal ulama, harus atau hanya sunnah. Nanti di belakang insya Allah saya terangkan. Syarat yang kedua yaitu syarat bagi hewan yang disembelih. Wa syurutul madbuh ayyakuna min hayawanin ma'kulin. Harus menyembelih itu syaratnya harus hewan yang bisa dimakan. Hewan yang tidak halal dimakan tidak boleh disembelih. Tidak boleh, karena itu ada unsur menyakiti atau takzib. Maka yang boleh disembelih itu adalah min hayawanin ma'kulin lahu hayatun mustaqillah, yang memiliki kehidupan standar, kehidupan yang kuat. Kalau hayawan sewis cekik-cekik, nah itu tidak standar, tidak kehidupan yang mustaqillah, itu juga nggak boleh. Ini syarat hewan yang disembelih. Di dalam ini ada catatan, saya ambil dari kitab Tanwil Qulub itu, hayawanin ma'kulin lahu hayatun mustaqillah illa idza kana maridun, kecuali jika hewan itu sakit, tu fala tustaratu. Kalau hewannya itu sakit tidak disyaratkan harus hayatun mustaqillah, yang penting masih hidup. Nah, ini kalau sakit. Faidan taha ila harokati mazbuhin bimarodin aujuin summa zubika halal. Jadi memang sengaja saya angkat karena kejadian di masyarakat seolah-olah hewannya kudu keras. Nah, misalnya dari loro terus rawani nyembelih. Padahal kalau loronya itu asli, bukan loro yang buatan akibat minum racun, itu ternyata di dalam fikih masih bisa diterima. Ini sengaja memang saya angkat karena hampir tidak sama di masyarakat. Jadi kalau sakitnya itu sakit asli, fala tustaratu, tidak disyaratkan harus hayatun mustaqillah. Fa ilam taha ila harakati madbuhin, yang penting hewan yang disembelih itu masih bisa bergerak-gerak sebab sakit atau sebab lapar, lemes. Summa zubika halal. La bidor bin awin hidami nahwi sabin, bukan karena dipukul, tapi karena kalau dia lemesnya karena dipukul nggak sah, karena bukan loro asli. Awin hidami nahwi sabin, atau kebruan atap, kebruan. Terus lemes hewan itu jurit boten sadar di sebelah. Au bi akli nabatin mudilin, atau dengan makan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan, misalnya racun. Dia minum racun. Nah, ini tidak boleh.
au nahwihi fala yahillu, maka tidak halal hewan itu disembelih atau halal dagingnya walaupun disembelih, karena tidak memiliki hayatun mustaqillah. Sekalipun tidak memiliki hayatun mustaqillah, kalau memang asli sakit, asal dia masih memiliki gerak yang begitu kuat, itu masih boleh disembelih walaupun ini bersumber dari sakit. Wal hayatul mustaqillah, kehidupan yang mustaqillah itu di sini dijelaskan yallati ma'ha ibsarun wa harakatun bikhtiyari. Hewan yang hidupnya masih bisa melihat matanya dan masih bisa bergerak dengan ikhtiar. Tadi gerak-gerak diri, orang mergo gerak itu diobati karo wong. Dia masih punya keinginan bergerak. Wa alamatuha infijaru dam, tanda-tanda karo dia memiliki hayatul mustaqillah itu adalah masih bisa mengeluarkan darah mili atau muncrat. Infijar itu rodok nyemprot darah. Itu hayatul mustaqillah. Awil harokatul anifah, atau gerak yang keras, itu tanda-tanda hayatun mustaqillah. Hewan seperti ini itu boleh dan halal disembelih karena memiliki hayatun mustaqillah, kecuali kalau yang sakit tadi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna mimma tahilluhu zakah. Jadi hewan yang disembelih itu harus hewan yang halal disembelih, bukan hewan yang haram disembelih. Misalnya kucing disembelih itu enggak haram hukumnya. Haram, tidak hanya tidak boleh, haram. Fassamak wal jarad la tahtaju ila dzabhi fal yukra. Bahkan ikan yang mestinya bisa dimakan tanpa disembelih, karena tidak butuh disembelih, jika disembelih itu hukumnya makruh. Bal tukrahu, makruh. Walaupun hanya ikan maupun belalang. Ini ya. Jadi kalau ikan sama belalang makruh. Illa idza kana kabiran yatulu baqa'uhu fayusannu, kecuali kalau ikannya ikan hiu yang besar sekali. Nah, orang sebelah orang mati-mati. Nah, akhirnya boleh disembelih, bahkan sunnah. Nah, ini kalau ikannya ikan besar, belalangnya belalang besar, boleh disembelih, bahkan sunnah. Wa yahrumu dzabhul hayawan, menyembelih hayawan yang tidak bisa dimakan, yang tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Walau li'irahatihi, senajan untuk membuat hayawan itu nyaman dalam menghadapi kematiannya. Oh, saat ini, nah orang tak sembelih, orang mati tak sembelih. Itu kalau hayawan yang ghairu ma'kul tetap tidak diperbolehkan. Li'annahu ta'dzibun lahu, karena itu termasuk menyiksa hayawan tersebut. Nah, ini syarat bagi hewan yang disembelih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, rukun yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih itu disyaratkan satu, antakuna muhaddidatan min hadidin wa nuhasin wa rasosin. Syarat alat untuk menyembelih itu satu, harus tajam, alatnya tajam. Kalau tumpul tidak bisa membuat hulkum terputus dan tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Ay antakuna muhaddidatan min hadidin, dari besi, wa nuhasin, dari tembaga, warasosin, dari timah, mungkin timah dibentuk seperti pisau, nah itu bisa kalau memang tajam. Wazahabin, dari emas juga boleh, misalnya di laut, di alas tidak adanya misalnya apa itu
perhiasan yang belum emas itu boleh juga kalau memang tajam. Wa fiddatin, perak, seloko kalau orang Jawa. Wa khosabin, kayu, wa khosobin, bambu itu bisa digunakan untuk sebagai alat penyembelih asal tajam. Tajrahu wa taqta'u bihaddiha la bisiqaliha. Alat-alat itu yang memang dengan ketajamannya bisa membuat luka, bisa natoni, juga bisa memutus hulkum dan marikan. Bukan, putusnya bukan karena saking beratnya. Orang landep tapi ditindai tok, ditekan langsung pedot, itu juga nggak boleh. Karena tidak ada ketajaman. Jadi putusnya karena ketindihan. Ini juga nggak boleh. Tidak memenuhi persyaratan. Wa alla takuna sinnan au dzufran. Tidak berupa gigi atau kuku. Kalau dikuik langsung bisa putus, ya nggak boleh. Karena ini bukan termasuk alat yang disyaratkan untuk memotong hulkum dan marik tadi. Au baqi wa idham, tulang walaupun tajamnya seperti apa nggak bisa digunakan untuk alat menyembelih. Fayah umum, lalu haram itu. Kalau dipaksakan harus pakai itu, maka sembilan itu haram. Wala yasihul malbuh biha. Dan sembilan itu tidak menjadi sah, tidak boleh dimakan. Karena menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Wa kadzal malbuh bihadidin aw sikinin kalin la yuqatti. Demikian pula menyembelih dengan besi tetapi sangat tumpul, pisau tumpul, diperkirakan dengan ketumpulannya itu tidak bisa memutus hulkum. Ini juga tidak boleh. Nah, ini persyaratan alat yang digunakan untuk menyembelih, syaratnya. Ini kemudian rukun yang keempat adalah proses penyembelihan. Ini sesuai dengan pesan moderator, kita lebih fokus di sini. Makanya tadi saya menerangkan biar waktunya terjangkau, nanti kita lebih lama pada masalah proses. Kalau masalah pedoman-pedoman, insya Allah para sudah tahu. Tetapi prosesnya ini memang perlu dipadukan dengan yang ahli, seperti panjenengan pun Bapak Kiai Usman itu ahli menyembelih. Nah, ini proses penyembelihan. Syurutul zabhi ayyuqta'a minal hayawan al-khulqum wal marid fil lubbah idza kana ibilan aw fil halqi idza kana ghaira. Wal lubbah hiya asfalul ulub wal khuluq hiya a'lal ulub. Syarat menyembelih yang paling utama itu adalah hulqum atau mari itu harus putus. Hulqum itu apa? Hulqum itu adalah saluran pernapasan. Kalau mari saluran minum dan air, minum dan makan. Nah, dua-duanya ini menurut Imam Syafi'i wajib putus. Kalau nggak putus nggak sah. Bahkan kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali tidak hanya hulkum dan mari, tapi al-wajijat itu harus putus. 4 yang harus putus. Jadi dua otot yang mengelilingi hulkum itu wajib putus kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Maliki dan Imam Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup hulkum dan mari, itu yang wajib putus. Nah, sekarang perlu diketahui hulkum itu gambarnya seperti apa, kemudian mari itu gambarnya seperti apa, bahwa Bapak nanti bisa melihat di dalam itu gambar yang ada di layar, biar nanti paham. Kalau unta itu
beda dengan kerbau, sapi. Sebab kalau onta itu yang harus arahnya, hukumnya itu yang paling bagus ada pada lubah. Lubah itu adalah gorokan yang paling bawah, gitu. Wahwa asfalul uluk, hulu sing paling ngisor. Sebab niki nak memang boten pas manggoni, kadang-kadang orang pas, hukumnya tidak masuk. Banyak terjadi orang yang nyembelih itu orang pada hukumnya tapi ilatnya sing potong. Mergo saking menduri pol, akhirnya piyambake sing potong itu hanya lidah, tapi hukumnya juga tidak putus. Maka kudu ngerti ancer-anceri. Lah mangke ancer-anceri harus tahu. Apakah harus pol dulu? Nek kepolen juga terjadi nanti hukumnya orang putus, malah sing putus ilatnya. Demikian pula kalau terlalu bawah itu nanti juga tidak bisa memutuskan hukumnya dan sebagainya. Nah, maka harus tahu lokasi yang ada di situ. Nggih, ngoten nggih. Nah, jadi hukum monggo Pak Usman ditunjukkan hukumnya. Ada itu, ada senternya. Biar Pak Usman yang menunjukkan. Tari-tari hukum dan mari yang pokok. Itu yang wajib putus. Kalau itu tidak putus, maka 9 itu tidak menjadi sah.